Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pintu Partai Golkar tertutup bagi Vivian Adeningsi Mus di Pilkada 2024 mendatang. Diduga sengkarut pemilihan presiden membuat retak koalisi pendukung Famsah di sisa waktu pemerintahannya. Sementara Vivian pun tak kalah gesit. Ketika pintu lain tertutup, maka pintu-pintu yang lain bahkan gapura selalu membuka jalan bagi Bupati Vivian menggenapi 2 periode kepemimpinannya di Kabupaten Kepulauan Sula, Pilkada 2024. Benarkah ini adalah sinyal AHM sebagai tokoh masyarakat Sula, AHM sebagai tokoh politik Maluku Utara akan meredup dan memudar lantaran dugaan gimik dan sandiwara yang sengaja dimainkan? Sahabat Bapak Topa, hari ini Ketong akan bersama-sama membaca 3 berita yang saling terkait sekaligus berupa sikap partai-partai politik menjelang perebutan kuasa di Pilkada November 2024. Tapi tunggu dulu, bagi Anda yang baru bergabung di kanal ini dan baru menemukan kanal ini, silahkan subscribe, getarkan tanda lonceng agar tidak ketinggalan momen membaca berita ala Baba Topa. Oke, kita mulai. Inilah edisi moderatorsua.com yang secara berturutan merilis berita soal geliat politik di Pilkada 2024. Nah, ini dia. Moderator Sua Pilkada 2024, pintu Golkar tertutup untuk Vivian. Simpatisan Golkar bersorak. Inilah dia. Partai Golongan Karya menutup pintu buat Bupati Vivian. Hal ini disampaikan secara terbuka oleh Ketua Pemenangan Pemilu Provinsi Maluku Utara DPP Partai Golkar Ahmad Hidayat Mus dalam kampanye terbatas di Sekretariat DPD 2 Partai Golkar Kepulauan Sula minggu kemarin. Nah, ini dia. AHM menyatakan kita bikin baru. Kita cari orang yang mempunyai kemampuan dan kita calonkan dia sebagai bupati ya. Nah, Golkar hanya mengawal sampai akhir masa periode. Maksudnya mengawal Vivian. Nah, kenapa saya bilang begini? Karena kalian yang mau. Kalian yang mau. Bahaya juga ini. Saya berterima kasih, kata AHM. Saya tidak ada di sini saat itu, tapi kalian memilihnya jadi bupati. Saya tahu masyarakat Sula. Masyarakat memilih Ningsi jadi bupati karena masyarakat berharap bahwa Ningsi akan seperti saya, tapi kenyataannya berbeda. Memang luar biasa. AHM sangat percaya diri. Nah, ini adalah tanggapan dari partai lain. Dianggap trik AHM dulang suara Golkar. P3 dan Partai Hanura konsisten kawal Vivian hingga akhir periode. Ini baru seterek. Ketua DPC Partai Pembangunan Kabupaten Kepulauan Sula, Bahudin Somole menyampaikan pihaknya tidak merespon pernyataan kakak kandung Bupati Sula itu. Boleh. Dan P3 tetap mengawal pemerintahan Vivian Adeningsi Mus sekaligus melanjutkan ke periode kedua. Partai Persatuan Pembangunan adalah partai koalisi nasional bersama PDI Perjuangan. Dan PDI Perjuangan di mana, insya Allah P3 tetap ada di situ. Amazing. Hebat, luar biasa P3. Sementara Partai Hanura, ketuanya Pak Suban Abdul Latif menyampaikan bahwa pernyataan AHM yang menutup pintu bagi Ningsi adalah siasat politik Partai Golkar untuk menarik simpati masyarakat. Mungkin itu hanya trik Partai Golkar untuk meraup 30.000 suara yang tidak memilih Ibu Bupati pada pilkada yang lalu. Ya, bisa juga. Ibu Bupati terpilih dengan suara 20.000 lebih saat itu. Nah, ada lagi. Ini datang dari PDI Perjuangan. Konsisten bersama Vivian. Konsisten hingga akhir. Itulah konsisten dan komitmen politik. Nah, ini disampaikan oleh Ketua Bapilu DPC PDI Perjuangan Sula, Arman Buton, yang menegaskan bahwa Partai Besutan Megawati Soekarno Putri ini tetap mendukung Vivian pada Pilkada 2024 mendatang. Good. Inilah sebuah komitmen. Terkait sikap Partai Golkar, kita lanjut bahwa menurut Arman ada beberapa alasan Partai Moncong Putih itu tetap masih konsisten bersama Bupati Vivian. Pertama, karena adik kandung AHM itu adalah kader partai. Memang betul. Ya, sahabat membaca.
tadi kita telah membaca dan nampaknya lagi seru di kubu pengusung ya, internal Famsah, yaitu kubu yang terbentuk 2020 yang lalu. Memang laut saat ini lagi tenang, tidak bergelombang, tidak ada badai. Tapi jangan dikira arus bawah kencang luar biasa, kencang mencekam. Alih-alih berkampanye Prabowo Gibran atau konsolidasi internal partai Golkar mungkin. Malah Bupati Kepulauan Sula, Vivian Adningsimus, jadi objek pidato luar biasa. Kinerja Bupati Kepulauan Sula jadi sasaran tembak. Simpatisan Partai Golkar dan pendukung Famsah diajak merujaki Bupati Vivian, merujak. Buah-buahannya dirujak. Bahkan dengan lantang mantan Bupati 2 periode Ahmad Hidayat Mus menyatakan di hadapan konstituennya bahwa tidak lagi mencalonkan adiknya di Pilkada 2024. Wow, tunggu dulu bos, tunggu dulu. Karena tidak semudah membuang tanggung jawab begitu saja. Vivian Adningsimus perlu dikawal. Tak segampang membalik dukungan ibarat air di daun talas yang hilang seng ada bekas. Ini politik. Dan ini bukan gimmick, ini adalah nyata. Ini adalah konsistensi perebutan kekuasaan secara demokrasi di tahun 2020. Bukan mempreteli fakta demi politik di momen kontestasi. Lalu rakyat dibius dengan cairan-cairan alibi demi melepaskan diri dari tanggung jawab demokrasi. Jangan harus pasang badang sampai Vivian selesai memerintah. Lalu suara-suara itu berteriak pada saat momen kemarin bahwa masih bagus di masa AHM dan saat ini tidak bagus. Hancur bubur. Baba Topo bilang gul wow. Lalu AHM pun menyatakan di forum yang sama, kita bikin baru. Kita cari orang yang mempunyai kemampuan dan kita calonkan dia sebagai calon bupati di Pilkada 2024 mendatang. Golkar saat ini hanya mengawal sampai akhir masa periode. Silahkan, tapi jangan lupa tanggung jawab. Kenapa saya bilang begini? Kata AHM, bahwa ini semua karena kalian yang mau. Lagi-lagi masyarakat yang disalahkan, tapi ini bukan mencari kambing hitam kayaknya. Karena kalian yang mau, ini katanya. Karena kalian yang mau. Aduh. Sakitnya tuh di sini, Joe. Sampai di sini pertanyaan muncul. Sebatas itukah tanggung jawab partai pengusung, Partai Golkar yang mengusung Vivian dan Haji Saleh di Pilkada 2024? Dan ketika tiba masalah langsung memutar balik kata seperti ini. Partai Golkar ini partai dengan gerbong yang besar, penuh profesionalisme dan jago dalam komitmen politik. Kemudian muncul pertanyaan lain. Suatu pertanyaan yang sangat-sangat sederhana. Bahwa Partai Golkar memang jago memainkan empati publik. Nah, kegagalan Bupati Vivian yang disoraki simpatisan yang kita bahas tadi, ini adalah pintu masuk bagi pendukung Famsah yang kecewa dengan Bupati Vivian. Luar biasa drama ini. Dan inilah momen untuk menata kembali barisan menuju pemilihan Pilpres 2024 untuk Prabowo Gibran. Kemungkinan kira-kira bisa begitu. Ya, berbeda dengan partai lain, partai pengusung lain, P3, Hanura, PDIP, ketiga partai ini dianggap sangat paham terhadap apa itu konsistensi dan komitmen politik. Pasang badang, tiga partai ini, suka ataupun duka. Ketua P3, Partai Persatuan Pembangunan Bahudin Soamole menilai sikap AHM yang tak biasa ini hanya sebagai trik menyetir sampan di derasnya arus Selat Capalulu. Trik yang menimbulkan simpati di Pilpres 2024. Makanya Bahudin Soamole menyatakan bahwa P3 tak akan ke lain hati. Koalisi Nasional bersama PDI Perjuangan, Koalisi Nasional ya, P3 dan PDI Perjuangan, itu dipastikan bahwa
Bupati Vivian bersama Partai Ka'bah akan berlanjut di periode kedua kepemimpinan. Wow, enak ini. Kemudian Partai Hanura, Partai Hati Nurani Rakyat, meski tak mengungkap kecewa secara berlebihan, tapi langkah dan statement AHM ini dianggap tak lebih dari siasat Golkar mempermainkan simpatisannya di musim pemilu 2024 yang kurang lebih 2 bulan lagi ke depan. Nah, Ketua Hanura Subhan Abdul Latif Buamona menilai lebih dari 30.000 suara yang tidak memilih Vivian di Pilkada 2020 itu sesungguhnya adalah menjadi target AHM dan Partai Golkar, yaitu memanfaatkan kelemahan Bupati Vivian di mana ada publik yang banyak menyoroti terhadap kegagalan Vivian di pemerintahan, lantas kemudian merayu pemilik suara-suara itu demi suara Golkar, akumulasi suara Golkar di Pilpres 2024 dan juga pemilihan legislatif tentunya. Komitmen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan pun tak kendor selangkah pun bersama Vivian Adiningsih Mus. Kaders perempuan milik Partai Banting ini setidaknya telah menorehkan sejarah kepemimpinan Maluku Utara bahwa perempuan juga bisa. Sri Kandi Sula. Karenanya Ketua Bapilu DPC Partai PDI Perjuangan Anwar Buton menegaskan bahwa Bupati Vivian adalah kaders terbaiknya dan layak menuntaskan kepemimpinan di 2 periode nanti di Kabupaten Kepulauan Sula Pilkada 2024. Nah, halo Partai Golkar, drama ini setidaknya sudah terbaca endingnya. Di akhir drama pasti sudah terbaca. Kuasa Bupati Vivian untuk memerintah di pemerintahan pada saat ini masih kokoh, bro. Sekian partai politik masih pasang badan demi konsistensi dan komitmen bersama Vivian. Nah, jangan karena momen politik pemilu lantas membuang muka sambil berdalih amburadulnya Vivian memerintah sebagai bupati di Kabupaten Kepulauan Sula. Jangan cuma bicara slogan mengawal pemerintahan Vivian, sedangkan di sebelah ruangan Anda sudah menyusun siasat mengganti Vivian dan menutup pintu untuknya. Nah, sahabat membaca, jadilah yang sejati. Itu sebenarnya yang seterek, yaitu memperbaiki keadaan di Kepulauan Sula saat ini demi kabupaten kita tercinta. Ajaklah masyarakat berkomitmen membenahi kekurangan-kekurangan selama Vivian memerintah. Ini tanggung jawab Anda, termasuk tanggung jawab partai pengusung. Bukan meninggalkan tanggung jawab demi momen yang belum tentu pasti. Ataukah jangan-jangan AHM dulu dan AHM sekarang sudah berbeda? Kemarin AHM adalah sosok optimis, sosok futuristik. AHM selalu kalesan terhadap semua persoalan-persoalan daerah. AHM yang bukan sosok yang enteng melepas tanggung jawab, sangat konsisten. Ataukah memang jangan-jangan zaman sudah berubah? Cahaya AHM barangkali terancam memudar dengan hadirnya Bupati Vivian yang terus bersinar di masa pemerintahannya. Sahabatku yang budiman, katong jumpa di momen membaca selanjutnya. Salam membaca.